banyak kemiskinan. Sekolah-sekolah ditutup, universitas ditutup, guru dan dosen-dosen dikirim ke desa-desa untuk bekerja di ladang pertanian. Sejak zaman Deng Xiaoping, Cina bangkit kembali. Kemudian mereka memulai industri otomotifnya dari nol. Sekarang, lebih kurang 40 tahun kemudian, Cina adalah mempunyai industri otomotif kelas dunia, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Perjalanan Cina dari negara agraris menjadi pusat produksi otomotif dunia adalah sebuah kisah sukses yang penuh liku. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari perencanaan strategis, investasi besar-besaran, dan sejumlah faktor pendukung yang lainnya. Faktor-faktor pendukung transformasi. 1. Reformasi ekonomi. Pembukaan pasar. Kebijakan reformasi ekonomi yang dimulai pada akhir 1970-an membuka pintu bagi investasi asing dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Zona ekonomi khusus. Pendirian zona ekonomi khusus seperti Shenzhen dan Shanghai menjadi magnet bagi perusahaan-perusahaan multinasional untuk mendirikan pabrik dan melakukan riset. Fokus pada ekspor. Pemerintah Cina mendorong ekspor produk-produk manufaktur, termasuk komponen otomotif, untuk meningkatkan pendapatan negara. 2. Investasi besar-besaran. Infrastruktur. Pemerintah Cina melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api untuk mendukung pertumbuhan industri. Riset dan pengembangan. Dana yang signifikan dialokasikan untuk riset dan pengembangan teknologi otomotif, mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. 3. Tenaga kerja murah dan terampil. Ketersediaan tenaga kerja. Populasi yang besar menyediakan pasokan tenaga kerja murah dan melimpah untuk industri manufaktur. Peningkatan kualitas tenaga kerja. Pemerintah Cina juga fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan. 4. Dukungan pemerintah yang kuat. Kebijakan industri. Pemerintah Cina merancang kebijakan industri yang mendukung pertumbuhan sektor otomotif, termasuk pemberian insentif dan proteksi terhadap industri dalam negeri. Target produksi. Pemerintah Cina menetapkan target produksi yang ambisius dan memberikan dukungan penuh untuk mencapai target tersebut. Strategi yang membawa sukses. Joint venture dengan perusahaan asing. Transfer teknologi melalui joint venture dengan perusahaan otomotif ternama dunia. Cina berhasil menyerap teknologi dan keahlian dalam produksi mobil. Pengembangan merek lokal. Perusahaan-perusahaan Cina belajar dari pengalaman dengan bermitra dengan perusahaan asing dan mengembangkan merek lokal yang kuat. Fokus pada pasaran domestik. Pertumbuhan kelas menengah.
Pertumbuhan kelas menengah yang pesat di Cina menciptakan pasar domestik yang besar untuk mobil. Kebijakan subsidi. Pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan lainnya, mendorong permintaan domestik. Ekspansi ke pasar global. Harga kompetitif. Produk otomotif Cina yang memiliki harga yang sangat kompetitif berhasil menembus pasar global. Kualitas yang meningkat. Kualitas produk otomotif Cina terus meningkat seiring dengan investasi dalam riset dan pengembangan. Tantangan yang dihadapi. Kualitas. Meskipun kualitas produk otomotif Cina telah meningkat, masih ada persepsi negatif di beberapa pasar mengenai kualitas produk mereka. Inovasi. Industri otomotif Cina masih perlu meningkatkan kemampuan inovasinya untuk bersaing dengan pemain global lainnya. Perlindungan lingkungan. Pertumbuhan industri otomotif yang pesat di Cina juga menimbulkan masalah lingkungan. Pemerintah Cina memainkan peran yang sangat penting dan krusial dalam mendorong pengembangan industri otomotif negara hingga menjadi kekuatan global seperti sekarang. Berikut beberapa peran utama pemerintah Cina. Kebijakan industri yang mendukung. Target produksi yang ambisius. Pemerintah menetapkan target produksi yang tinggi untuk industri otomotif, mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Insentif dan subsidi. Pemerintah memberikan berbagai insentif dan subsidi kepada perusahaan otomotif, baik untuk produksi maupun penelitian dan pengembangan. Proteksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri otomotif dalam negeri dari persaingan asing, terutama pada tahap awal perkembangan. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api. Pemerintah Cina melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur untuk mendukung distribusi produk otomotif dan meningkatkan konektivitas. Pengembangan zona ekonomi khusus. Pendirian zona ekonomi khusus menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan industri otomotif di wilayah-wilayah tertentu. Fokus pada riset dan pengembangan. Pendanaan riset. Pemerintah mengalokasikan dana yang signifikan untuk penelitian dan pengembangan teknologi otomotif, termasuk kendaraan listrik dan otonom. Kerjasama dengan universitas dan lembaga riset. Pemerintah mendorong kerjasama antara industri otomotif dengan universitas dan lembaga riset untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru. Pembentukan pasar domestik yang kuat. Pertumbuhan kelas menengah. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menciptakan kelas menengah yang besar yang menjadi pasar potensial bagi produk otomotif. Kebijakan pembelian mobil. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan insentif untuk mendorong masyarakat membeli mobil, terutama mobil listrik. Promosi pasar. Partisipasi dalam pameran internasional. Pemerintah mendukung partisipasi perusahaan otomotif Cina dalam pameran internasional untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar global. Perjanjian perdagangan bebas. Pemerintah menandatangani
perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara untuk mempermudah ekspor produk otomotif Cina. Dampak dari peran pemerintah Cina. Pertumbuhan industri yang pesat. Industri otomotif Cina tumbuh dengan sangat cepat dan menjadi produsen mobil terbesar dunia. Peningkatan kualitas produk. Perusahaan-perusahaan otomotif Cina terus meningkatkan kualitas produk mereka untuk memenuhi standar global. Inovasi teknologi. Cina menjadi pusat inovasi dalam teknologi otomotif, terutama dalam pengembangan kendaraan listrik dan otonom. Penguasaan rantai pasok. Cina berhasil menguasai sebagian besar rantai pasok industri otomotif global. Merek mobil Cina yang terkenal saat ini. Beberapa merek mobil Cina yang saat ini populer dan berhasil menembus pasar global antara lain Wuling. Merek ini sangat populer di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara, terutama dengan model MPV dan SUV yang terjangkau. Chery, salah satu merek mobil Cina tertua yang telah ada sejak 1997. Chery dikenal dengan berbagai model mobil penumpang dan SUV yang modern. BYD, selain dikenal sebagai produsen baterai listrik terbesar di dunia, BYD juga memproduksi berbagai model mobil listrik dan hybrid yang inovatif. Great Wall Motor atau GWM. GWM memiliki beberapa sub-brand seperti Haval, Ora, Tank, yang masing-masing fokus pada segmen pasar yang berbeda. Haval dikenal dengan SUV-nya yang tangguh, sementara Ora fokus pada mobil listrik kecil. MG, meskipun berasal dari Inggris, MG saat ini dimiliki oleh perusahaan otomotif Cina SAIC Motor. MG menawarkan berbagai model mobil dengan desain yang menarik dan fitur yang modern. Faktor kenaikan popularitas mobil Cina. Harga terjangkau. Mobil-mobil Cina umumnya ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan merek-merek Jepang atau Eropa. Teknologi modern. Mobil-mobil Cina dilengkapi dengan berbagai fitur teknologi terbaru seperti sistem infotainment canggih, fitur keselamatan aktif, dan bahkan teknologi otonom. Desain menarik. Desain mobil-mobil Cina semakin modern dan menarik, tidak kalah dengan merek-merek ternama lainnya. Kualitas yang meningkat. Kualitas mobil-mobil Cina telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mampu bersaing dengan merek-merek lainnya. Dukungan pemerintah. Pemerintah Cina memberikan dukungan yang kuat terhadap industri otomotif, termasuk dalam riset dan pengembangan, serta insentif bagi produsen mobil. Kesimpulan, transformasi mobil Cina dari negara agraris menjadi kekuatan otomotif global adalah sebuah kisah sukses yang menginspirasi, kombinasi antara perencanaan strategis, investasi besar-besaran, dan dukungan pemerintah